I get through the gears and capable of making alright decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Dwi Anggraini. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya pemaparan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh teman saya, Satrio Adi Pratama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Adi Pratama akan membaca materi tentang munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Pergerakan kebangsaan dan nasionalisme yang berkembang embrionya sudah terbentuk di masa lalu. Organisasi pergerakan nasional awal abad ke-20 adalah titik awal dari kemunculan organisasi politik di Indonesia. Ada beberapa organisasi yang bersifat kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi kewilayahan. Beberapa organisasi yang berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. A. Budi Utomo, B. Industrial Party, C. Sarekat Islam. 2. Perang Dunia I dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Peristiwa Perang Dunia I yang timbul pada kurun waktu 1914 sampai 1918 adalah akibat dari meninggalnya pewaris mahkota Australia-Hungaria, yaitu Archduke Franz Ferdinand. Perang dimulai pada 28 Juni 1914 dan awalnya dimenangkan oleh Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Australia, dan Hungaria. 3. Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. A. Kongres Sumpah Pemuda. B. Kongres Perempuan. 4. Pers dan Sastra Pembawa Kemajuan. Perkembangan pers atau persurat kabaran sudah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Menjadi pers memberikan dampak sangat besar pada masa pergerakan nasional. Yang kedua yaitu penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Rita Dwi Anggraini dan adalah saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Pergerakan kebangsaan dan nasionalisme yang berkembang embrionya sudah terbentuk pada masa lalu, yaitu ada 4 faktor yang mendorong terlahirnya embrio kebangsaan atau nasionalisme. Yang pertama yaitu Islam. Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak tidak hanya sebagai pemersatu. Yang kedua, penjajahan atau kolonialisme yang dilaksanakan oleh Belanda. Yang ketiga yaitu timbulnya elit politik baru sebagai dampak dari pendidikan barat. Yang keempat yaitu terbentuknya Volksraad. Volksraad adalah dewan perwakilan yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Yang pertama yaitu berikut ini organisasi kebangsaan sebagai penanda bangkitnya nasionalisme bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi pergerakan nasional. Dan organisasi pergerakan nasional ini di bawah pimpinan yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo mempunyai program utama dari organisasi ini adalah untuk menciptakan kemajuan dan harmonisasi bagi Nusa Jawa dan Madura. Yaitu di bawah pimpinan Indi Suparji yang mengungkapkan bahwa feudalisme menjadikan masyarakat Jawa sulit untuk berkembang. Yang ketiga yaitu di bawah pimpinan Sarekat Islam. Tujuan dibentuknya SDI adalah menghimpun kerjasama antara pedagang Islam untuk kesejahteraan pedagang Islam Bumi Putra. 2. Perang Dunia I dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Perang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 dan awalnya dimenangkan oleh Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Australia, dan Hungaria. Blok Sekutu yang terdiri dari Rusia, Prancis, dan Rusia berupaya terus menyerang Blok Sentral. Perang ini kemudian berakhir dengan ditandainya perjanjian Versailles 1918 dengan kemenangan dari Blok Sekutu. Yang ketiga yaitu Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Yang pertama, Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang dihadiri oleh beberapa organisasi.
Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempati di Gedung Ostjava, Belskop. Dan yang kedua yaitu Kongres Perempuan. Pergerakan nasional juga dilaksanakan oleh perempuan. Kongres Perempuan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Berikut ini beberapa hasil keputusan dari Kongres Perempuan. Yang pertama, disepakatinya pembentukan Federasi Organisasi-Organisasi Perempuan di Indonesia. Yang kedua, PPI menerbitkan surat kabar secara mandiri. Yang ketiga, mencegah pernikahan anak-anak. Yang keempat, mendirikan Task Force. Yang kelima, memperkuat pendidikan kepanduan putri. Yang keenam, mengirimkan mosi kepada pemerintah yang isinya mendesak agar pemerintah memberikan perhatian dan dukungan dana kepada Java dan anak-anak. Baiklah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Saskia Morris Anggreni. Perkenalkan, nama saya Saskia Morris Anggreni. Saya akan memulainya. Jadi kesimpulannya, pemaparan materi hari ini menjelaskan tentang proses tumbuhnya kesadaran kesatuan bangsa yang mengarah pada keinginan untuk merdeka. Lagi hanya berdasarkan kesatuan atau kesadaran.